lagi dengan saya, Inong Amal. Kali ini materi mengenai teknik supervisi, yaitu sumber daya di perusahaan. Ada 6M. Apa saja? Manusia, money, material, mesin, metode, dan terakhir market. Semua ini akan saya jelaskan satu persatu, ya. Kita lihat dulu dengan view video ini. M yang pertama tadi adalah manusia. Merupakan sumber daya manusia adalah faktor yang penting karena di sanalah modal dan keterampilan dikelola. Ingat ya, keterampilan. Lalu manusia merupakan unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan usaha. Walaupun sekarang ini perusahaan sudah banyak menggunakan teknologi, tapi manusia tetap merupakan sumber daya yang pertama kali. Jadi dengan adanya SDM atau sumber daya manusia, kita harus mengetahui keterampilan mereka masing-masing. Kita harus menjaga mereka untuk menjadi modal utama di perusahaan, sehingga apa tujuan dari perusahaan tercapai dengan lancar. Yang kedua, money atau uang. Uang pasti sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Tidak ada uang berarti kita tidak bisa membeli sesuatu. Ya, uang merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, karena dengan uang kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Oleh sebab itu, faktor uang ini harus kita maksimalkan, harus kita gunakan dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi pemborosan di suatu perusahaan. Dalam penggunaan uang, kita harus bertanggung jawab, juga kita harus teliti. Ya, karena yang keluar harus kita tulis secara rinci dengan teliti sehingga kita bisa bertanggung jawab mengenai pengeluaran uang tersebut. Selanjutnya mengenai material. Kali ini mengenai material, ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda memproduksi sendiri bahan-bahan pada usaha Anda? Bila jawabannya tidak, maka perusahaan tersebut harus bekerja sama dengan pihak lain. Pihak manajerial perusahaan berusaha mendapatkan bahan mentah dari perusahaan lain ya, sehingga kita menginginkan bahan dengan harga yang cukup murah dan terjangkau dengan uang yang kita keluarkan. Juga kita harus pikirkan biaya kirimnya atau biaya ekspedisinya. Selanjutnya mengenai mesin, barang yang akan kita lakukan. Ya, contohnya misalnya kalau kita membuat pakaian, berarti pakaian ini kita akan pasarkan kemana. Kalau kita membuat misalnya sepatu, ya, sepatu ini kita akan pasarkan kemana. Jadi kita harus tahu target market suatu perusahaan tersebut. Karena kalau di hotel adalah target marketnya kita harus mencari tamu. Kita harus mencari tamu. Bagaimana kita mendapatkan tamu yang potensial untuk hotel kita. Dalam arti kata potensial ini, tamu tersebut akhirnya menjadi tamu regular guest ataupun tamu yang sering datang ke hotel, sehingga kita harus tahu target market hotel kita sehingga kita harus tahu target market hotel kita apakah yang kita targetkan, sehingga kita harus tahu target market dari hotel kita, tamunya seperti apa ya. Jadi kita harus mengetahui pemasaran produk yang akan kita jual. Contohnya misalnya di hotel, di laundry, ya, mesin cuci di laundry itu
bukan untuk skala 1, 2, atau 3 orang, tapi bisa lebih dari 10 bahkan sampai puluhan tamu yang mencuci di hotel. Sehingga mesin laundry ini harus dijaga dengan baik, dirawat dengan baik agar kualitas hasil cuciannya untuk tamu yang mencuci pakaiannya terjamin dengan bersih dan tetap rapi. Dalam arti kata, apa yang telah dicucikan lalu kembali ke tamu tersebut dalam keadaan baik, tidak ada noda, tidak robek dan seterusnya. Sehingga mesin cuci atau alat tersebut harus dijaga dengan baik. Selanjutnya mengenai metode. Metode adalah bagaimana mekanisme kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan bisa menyangkut proses produksi ataupun administrasi, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi metode dalam suatu perusahaan juga harus simple dan dimengerti oleh tenaga kerja manusia tersebut untuk menggunakannya. Contohnya kalau di hotel misalnya proses check-in dan check-out menggunakan komputer. Bagaimana cara memproses check-in tamu dengan menggunakan sistem komputer. Begitu juga menggunakan sistem check-out. Begitu juga pada saat tamu check-out menggunakan sistem komputer. Jadi metode-metode ini harus simple, tidak meribetkan atau tidak membuat tamu gusar untuk menunggu lama. Market atau pasar ini yang terakhir merupakan suatu kunci. Pemasaran produk mempunyai peranan yang penting, ya. Karena jika barang yang sudah diproduksi tapi tidak bisa kita jual, sama aja bohong, ya. Kita harus tahu pasar atau target di suatu perusahaan tersebut. Kita harus tahu pasar atau target perusahaan barang yang akan kita lakukan. Ya, contohnya misalnya kalau kita membuat pakaian, berarti pakaian ini kita akan pasarkan kemana. Membuat misalnya sepatu, ya, sepatu ini kita akan pasarkan kemana. Jadi kita harus tahu target market si suatu perusahaan tersebut. Karena kalau di hotel, ya, kalau di hotel adalah target marketnya kita harus mencari tamu. Kita harus mencari tamu. Bagaimana kita mendapatkan tamu yang potensial untuk hotel kita. Dalam arti kata potensial ini, tamu tersebut akhirnya menjadi tamu regular guest ataupun tamu yang sering datang ke hotel. Sehingga kita harus tahu target market dari hotel kita. Tamunya seperti apa? Ya. Jadi kita harus mengetahui pemasaran produk yang akan kita jual. Demikianlah materi ini. Selanjutnya, kita bisa lihat materi-materi teknik supervisi di YouTube berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.